Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Yinama Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Yinama Swaha. Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswataha. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah penjuru. Pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa pada kesempatan kali ini bersama saya Niputu Intan Saputri yang tentunya dalam acara penambahan spiritual agama Hindu yaitu pencerahan Dharma. Tema kali ini yaitu tentang kepemimpinan ajaran agama Hindu. Di studio saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh narasumber kita yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu Bapak Dr. Dewa Oka Suparwata. Om Swastiastu Bapak Oka. Om Swastiastu. Gimana kabarnya hari ini Pak? Astungkara becik sehat. Nggih, Astungkara Rahayu. Di samping kita juga ada kakak-kakak Prada. Om Swastiastu kakak-kakak. Om Swastiastu. Gimana kabarnya hari ini Kak? Becik. Astungkara Rahayu. Sebelum kita menginjak pada pembahasan kali ini, mari kita dengarkan pembacaan Bhagavad Gita yang akan dibawakan oleh kakak-kakak Prada Provinsi Gorontalo. Om Swastiastu. Om atas Sri Gita Mahatyam. Om Sri Ganesaya Nama. Om Narayana. Om Saraswati Jaya. Pembacaan sloka dalam kitab suci Bhagavad Gita, bab 2, sloka 47. Akaramani awadhyarasa ate amapale le aswada adana amma makarama apalatu abu amadasa agar amani. Yang artinya, berbuatlah hanya demi kewajibanmu, bukan hanya hasil perbuatan itu yang kau pikirkan. Jangan sekali-kali pahala jadi motifmu dalam bekerja. Jangan pula hanya berdiam diri tanpa bekerja. Baik, itulah tadi pembacaan Bhagavad Gita yang telah dibawakan oleh kakak-kakak Prada Provinsi Gorontalo. Suksemege. Baik, kita lanjutkan pada pembahasan kita pada hari ini, yaitu mengenai kepemimpinan ajaran agama Hindu. Nggih, Pak Oka, apa sih kepemimpinan agama Hindu itu dan seberapa penting penerapannya dalam ajaran agama Hindu di kehidupan kita sehari-hari? Matur suksma. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Para pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun berada, umat sedharma
dalam kasih ide Sang Yang Widewasa. Dalam kesempatan ini Tiang akan bawakan terkait dengan bagaimana sih kepemimpinan dalam ajaran agama Hindu. Tentu semua orang itu bisa menjadi pemimpin. Namun tidak semua orang bisa mengilhami atau meresapi dasar-dasar kepemimpinan. Misalnya suatu contoh, kita di rumah tangga itu adalah seorang pemimpin. Tapi belum tentu ketika kita bertemu dengan orang banyak, kita bisa memimpin. Nah, maka dari itu, ajaran Hindu yang luhur ini memiliki konsep-konsep kepemimpinan yang bisa diterapkan. Apalagi di tengah perhelatan zaman yang serba globalisasi dan juga terkait dengan tantangan-tantangan semakin besar ya. Di era modernisasi saat ini terkait dengan status sosial yang semakin beragam dan seterusnya. Nah, pemimpin pada saat ini memiliki tantangan yang lebih besar dibandingkan dengan di zaman kerajaan. Di Hindu, pemimpin itu dikatakan sebagai raja. Itu ya. Nah, tentu kata pemimpin ini adalah merujuk pada kata membimbing, mengatur, menuntun. Maka pemimpin memiliki tugas dan fungsi yang luhur. Bagaimana sebuah organisasi ataupun lebih besar sebuah negara ataupun bangsa dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang memiliki jiwa luhur, baik, bijaksana, tentu negara itu akan maju, berkembang dengan pesat. Demikian juga ketika kita merujuk kepada konsep ajaran Hindu itu. Nah, umat sedharma sareng sinamian, di dalam kita memahami bagaimana kepemimpinan di dalam ajaran agama Hindu, tentu rujukannya adalah kitab suci Weda. Nah, dalam kitab suci Weda telah tercantum di dalam bagaimana kitab-kitab seperti Manawa Dharma Sastra. Nah, Manawa Dharma Sastra ini atau Niti Sastra ini mengajarkan terkait dengan menjadi sosok seorang pemimpin yang bisa memberikan tuntunan, memberikan kebijaksanaan, memberikan panutan kepada yang dipimpin. Siapa yang dipimpin tentu adalah umatnya di dalam ajaran Hindu. Kalau di dalam kenegaraan siapa yang dipimpin tentu adalah rakyatnya. Nah, inilah sosok ini merupakan sosok yang lahir dari sifat-sifat kedewaan. Itu ya. Karena dalam ajaran agama Hindu bahwa seorang raja itu adalah seorang dewa yang secara lahiriah itu menjadi manusia biasa. Nah, maka meskipun sekecil apapun seorang raja itu atau pemimpin itu tidak boleh diremehkan. Dia adalah titisan para dewa. Yang wujudnya saat ini adalah manusia biasa. Nah, ini tercantum dalam Manawa Dharma Sastra bab 7 sloka 35. Itu. Nah, dengan demikian secara konseptual bahwa teori-teori atau konsep-konsep terkait dengan keluhuran kepemimpinan Hindu ini harus dikontekstualisasi atau diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Dengan apa? Pertama, dengan bertutur, berperilaku, dan berbuat. Tentu ajaran ini yang kita rujuk terkait dengan Trika Parisuddha. Nah, seorang pemimpin itu harus berkata jujur, berkata benar, berkata sebenar-benarnya sesuai dengan faktanya. Dan juga berbuat untuk kejayaan atau kesejahteraan. Dalam Hindu kesejahteraan itu dikatakan sebagai jagadita atau pemimpin itu harus memiliki tujuan yang jagadita. Ya, yang tujuannya adalah apa? Mensejahterakan rakyatnya. Gitu. Jadi rupa-rupa rakyat ini harus dipahami, secara status sosial harus dipahami,
wajah rakyat itu harus dipahami atau umatnya itu harus dipahami. Apakah umat kita ini sengsara ataupun sudah memiliki kecukupan ataupun di dalam bawah garis kemiskinan dan lainnya. Nah, tentu konsep-konsep ajaran kehinduan merujuk kepada beberapa tuntunan spiritual. Saya tidak akan mengulas secara penuh karena banyak sekali nih konsep-konsep kepemimpinan kehinduan. Ya minimal saya dalam kesempatan ini bahas dua lah ya. Pertama adalah terkait dengan konsep Triupaya Sandi. Nah mungkin ini jarang didengar oleh adik-adik semua ataupun pemirsa TVRI dan umat sedharma karena konsep ini lahir bagaimana seorang pemimpin itu memiliki 3 sifat. Pertama adalah rupa. Nah, dalam ajaran Hindu, rupa dimaksudkan adalah seorang pemimpin itu harus memahami bagaimana wajah rakyat atau wajah umat. Apakah umatnya saat ini mengalami kesulitan? Ya, seperti di masa sekarang ini kan banyak seperti kemiskinan, ya seperti itu, ekonomi yang melemah maupun harga-harga masyarakat susah untuk bisa membeli sesuatu dan seterusnya, ekonomi menjerit lah istilahnya seperti itu ya. Nah, ini seorang pemimpin harus bisa melihat wajah rakyat ini. Sehingga secara kebutuhan masyarakatnya bisa terpenuhi. Tepat pada sasaran, pada kebijakan-kebijakan yang diberikan. Kedua, selain rupa, maka kita mengenal dengan konsep wangsa. Wangsa ini merupakan, kalau bahasa kerennya ini stratifikasi sosial. Gitu. Atau tuntunan yang mengajarkan kita melihat, pemimpin itu harus melihat bagaimana susunan masyarakat, susunan umat. Ya. Nah sehingga ketika pemimpin tahu di daerah tersebut misalnya masyarakatnya yang mengalami kesusahan sekian persen, sudah strata menengah sekian persen, kaya sekian persen. Nah, maka konsep yang lahir dari wangsa ini adalah konsep gotong royong, menyambut beraya istilahnya gitu. Kita harus memberikan pertolongan kepada orang yang lebih membutuhkan. Siapa yang lebih membutuhkan adalah kalangan-kalangan menengah ke bawah. Kalaupun kita memiliki kelebihan seperti dana, maka kita harus berdana punya. Untuk siapa? Untuk mensejahterakan semeton-semeton kita. Ya, atau umat sedharma secara keseluruhan gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentu selain rupa wangsa, maka di dalam konsep Hindu juga ada yang dikatakan sebagai kesatraan, ya. Nah, bagaimana pemimpin ini melihat secara merata seperti Dewa Baruna, tidak membeda-bedakan, adil. Dan juga pemimpin itu harus bisa mengatasi masalah. Sehingga lahirlah dari konsep-konsep ini, lahirlah pemimpin-pemimpin yang diinternalisasi atau diimplementasikan ke dalam misalnya pemimpin yang karismatik. Ya. Kalau di dalam ajaran Hindu yang karismatik itu seperti Sri Rama, ya, Yudhistira. Nah ini kan pemimpin-pemimpin yang berjiwa besar, berwibawa. Itu. Yang kedua, lahir juga pemimpin-pemimpin yang demokratis. Demokratis dalam artian pemimpin yang bersifat partisipatif. Nah, kita menginginkan di masa yang transformasi saat ini, kita menginginkan bahwa pemimpin itu adalah partisipatif. Yang bisa membimbing kita menuju jagadita, kesejahteraan. Apa indikatornya adalah partisipasi masyarakat. Ya, sebagai kontrol, sebagai pengambil kebijakan yang baik. Tentu kebaikan-kebaikan ini dalam ajaran Hindu bersifat dharma. Itu. Nah, tidak lepas dari itu,
maka ajaran suci Weda ini mengajarkan kita juga pada konsep-konsep seperti Astabrata. Nah, adik-adik semua pasti telah belajar terkait bagaimana sebetulnya konsep Astabrata gitu ya. Jadi 8 sifat-sifat kedewaan yang bisa diikuti atau sebagai penuntun kita untuk mengimplementasikan kepemimpinan. Nah, secara historis Astabrata ini diambil dari sifat kedewaan. Pertama misalnya Indra Brata. Nah, tentu kalian pernah belajar bagaimana sosok Indra itu. Sang pemberi anugerah hujan lah, seperti itu yang kita tahu bersama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sosok Indra Brata ini diibaratkan sebagai pemimpin yang bisa mensejahterakan secara harmonis. Tuh. Kenapa dia dikatakan bisa mensejahterakan atau menjaga keharmonisan? Karena tidak memandang satu dan lain hal, dia pandang merata. Di hadapannya adalah sama. Tidak ada perbedaan-perbedaan. Maupun dalam dunia sekarang ini yang kaya, yang miskin atau yang menengah, dia rata. Itu ya. Sesuai dengan hak dan kewajiban rakyatnya atau umatnya. Yang kedua adalah Yama Brata. Nah, Yama tentu dalam kesastraan Hindu itu dikenal dengan dewa kematian. Ya. Apa inti dari konsep ini? Bahwa Yama Brata mengajarkan seorang pemimpin itu harus memiliki jiwa yang adil. Kenapa sosok Yama? Bayangkan kalian, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak diberi keadilan. Kalau saatnya mati, mati. Tidak ada kita bisa minta kan, kapan kita mau mati. Tidak bisa. Bahwa Dewa Yama lah yang menentukan kapan. Sudah ada waktunya, tergantung. Nah, itulah keadilannya. Apa yang diadili adalah semua karma. Tergantung kalian, karma baik atau karma buruk. Nah, maka dalam konsep kehinduan, Indra Brata mengajarkan kita terkait dengan keadilan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ajarannya Surya Brata. Nah, Surya Brata ini mengajarkan kita bahwa seorang pemimpin itu harus bisa menerangi. Apa maksud dari penerangan? Bahwa ketika umat sedharma mengalami kendala ya, atau dalam kegelapan tidak bisa berusaha dan seterusnya, pemimpin hadir memberi penerangan, penyuluhan, pembimbingan, ya, memberi solusi terkait dengan apa permasalahan saat ini. Sehingga betul-betul seorang pemimpin itu adalah sosok yang adil, ya, baik, bijaksana, bisa menerangi pada umatnya. Nah, yang keempat adalah Baruna Brata. Nah, Baruna Brata ini adalah ibaratkan seperti lautan, ya. Nah, lautan dalam artian segala sesuatu ketika telah menyatu di lautan dia akan lenyap. Nah, Baruna Brata ini diibaratkan sebagai pemimpin itu harus bisa melenyapkan mara bahaya. Nah, bayangkan kita kalau seorang pemimpin ini pemberani, ya, menyelamatkan kita dari segala mara bahaya, inilah sosok yang dirindukan. Gitu. Nah, maka dari itu kita harus merujuk kepada filsafat tentang kehinduan ini. Dan yang lain-lainnya masih banyak ya, seperti Kuera Brata, Chandra Brata dan seterusnya. Nggih, Pak Oka, kita jeda sejenak.
Pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Pencerahan Dharma. Pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Niputu Intan Saputri di Pencerahan Dharma. Baik, jadi tadi Pak Oka telah menyampaikan bahwa kepemimpinan itu adalah seseorang yang memiliki sifat-sifat kedewataan. Nah, nggih Pak Oka, menurut Pak Oka, apa tantangan terbesar yang pemimpin untuk tetap berpegang teguh pada Dharma di tengah dunia yang modern seperti sekarang ini? Oke, baik. Ini pertanyaannya implementatif sekali itu ya. Ya, rasa ringan tapi berat juga. Oke, Tiang jawab dulu terkait dengan apa sih tantangan. Tentu tantangan itu ada dua yang besar ya. Bagaimana mengelola personal atau diri sendiri. Dan kedua, bagaimana mengelola organisasi. Nah, tentu dalam keumatan seperti organisasi kecil gitu ya, PHDI misalnya. Ya, kebetulan Tiang berkecimpung di organisasi PHDI gitu ya. Nah, tantangan ini pertama terkait dengan personal atau pribadi. Yang paling susah mengalahkan itu adalah hawa nafsu, kama, ya, loba. Nah, itu. Nah, di ajaran Hindu misalnya loba. Loba ini kan rakus ya. Semua keputusan, kebijakan yang diambil mementingkan personalnya. Itulah bahaya ini. Nah, dalam ajaran agama Hindu tidak dibenarkan seperti itu. Jadi, hawa nafsu ini harus dikekang kita sebagai pemimpin. Nah, yang kedua, tantangan yang kedua itu adalah terkait dengan mengelola organisasinya atau yang dipimpinnya. Bagaimana umat Hindu bisa maju, bisa sejahtera atau jagadita, bisa berkembang dengan baik. Nah, pola-pola seperti ini harus diperhatikan oleh seorang pemimpin. Misal, ketika Sri Rama memimpin, ya, atau Yudhistira lah yang paling kental kita pewayangan, kisah-kisah pewayangan. Yudhistira memimpin. Nah, peperangan ini kan terjadi. Namun dengan tekad, Yudhistira ini selalu mementingkan kepentingan umum. Siapa kepentingan umum ini adalah rakyatnya. Ya. Ibaratnya, kalaupun dia lapar, rakyatnya tidak boleh lapar. Nah, Yudhistira adalah sosok pemimpin yang memberikan penerangan kepada umatnya. Maka dalam kesusastraan Hindu, ketika kerajaan Hastinapura, ya, kerajaan Hastinapura ini pecah menjadi dua karena perebutan antara Pandawa dan Korawa. Ya, Korawa ini adalah bersaudara 100, sedangkan Pandawa ini bersaudara 5. Namun karena terjadi politiknya gitu ya, karena politik ini kan pemecah belah. Sebetulnya politik ini bagus gitu ya, pemersatu dan seterusnya, adalah seni untuk mengelola. Namun karena sifat-sifat hawa nafsu, keangkara murkaan, maka Korawa ini mementingkan dirinya untuk bisa menguasai Hastinapura. Sedangkan Pandawa diberikan sebagian dari kerajaan yang dulu ditinggalkan para Kuru, ya, yang dikatakan sebagai area Kandawa Prasta. Nah,
ketika Pandawa ini yang dipimpin oleh Yudhistira, ya, diberikan wilayah yang seperti hutan belantara. Terpikir dalam benaknya, bagaimana saya harus membawa kerajaan ini untuk membangun kerajaan ini. Disinilah tantangan seorang pemimpin. Bagaimana dia membangun dari awal sehingga menjadi megah kerajaannya. Nah, Yudhistira telah membuktikan dari kerajaan yang dulu runtuh, ya, Kandawa Prasta ini kemudian menjadi kerajaan yang megah, ya, menyaingi Hastinapura dengan rakyatnya yang sejahtera, rakyatnya yang makmur karena kewibawaan dari Sang Yudhistira. Itu. Nah, dari cerita ini maka kita mengambil intisari yang dalam. Bagaimana seorang pemimpin itu terkait dengan kewibawaan, kebijaksanaan, kebaikan. Ya. Nah, tentu Yudhistira tidak sendiri gitu dalam memimpin. Ditemani dengan sanak saudaranya. Siapa sanak saudaranya? Adalah kelima Pandawa itu. Arjuna, Bima. Arjuna sosok yang memiliki karismatik. Ya. Bima memiliki sosok dengan kekuatannya, power yang tinggi. Ya. Power yang besar bisa mengalahkan kerajaan-kerajaan kecil dan seterusnya. Nakula Sadewa dengan kebijaksanaannya. Nah, tentu ini menjadi penyokong dari kepemimpinan Yudhistira. Sehingga berhasillah membangun sebuah kerajaan yang makmur, Jagadita. Nah, kalau kita mengutip dalam sastra misalnya Atharwa Weda, ya, itu dikatakan seperti idam rasyam pipri saubagaya. Oh pemimpin, sejahterakanlah rakyat, bangsa, dan negaramu. Ada 3, rakyat, bangsa, dan negara. Itu telah disampaikan di dalam kitab suci Atharwa Weda. Ya. Ataupun dalam Manawa Dharma Sastra. Tentu ini juga intisarinya terkait dengan pemimpin adalah Manawa Dharma Sastra mengajarkan kita pemimpin itu adalah memiliki sifat kedewaan tadi. Ya. Misalnya bab 5, kemudian di bab 7 terkait dengan kepemimpinan. Ya. Meskipun sekecil apapun seorang pemimpin, maka dia adalah lahir dari titisan dewa. Itu, ya. Jadi itu tantangan terbesar. Ada 2 hal. Nah, jadi itu adalah tantangan yang telah disampaikan oleh Pak Dewa, di mana ada hawa nafsu dan bagaimana cara kita mengelola suatu organisasi. Nah, mungkin dari kakak-kakak Prada dari Provinsi Gorontalo ada yang ingin ditanyakan, silakan. Baik, saya di sini akan bertanya kepada Pak Yeah. Dewa Oka. Menurut Pak Dewa Oka, bagaimana peran Wadharma Sastra dalam membentuk karakter seorang pemimpin? Oke. Kitab suci seperti Manawa Dharma Sastra memang bisa memberikan efek terkait dengan pembentukan karakter seorang pemimpin ataupun sosok-sosok yang diidolakan, ya, sosok-sosok yang diidamkan, pemimpin yang menjadi panutan yang diidam-idamkan. Nah, dalam Manawa Dharma Sastra juga ada sastra yang mengajarkan terkait dengan Pancasatya. Nah, ini merupakan pedoman yang bisa diterapkan menjadi sosok yang diidolakan. Apa itu Pancasatya? Adalah 5 model atau 5 sifat kesetiaan. Ya. Pertama, Satya Herdaya. Apa itu Satya Herdaya? Sosok pemimpin ini harus memiliki kerendahan hati. Ya. Kerendahan hati ini dimaksudkan adalah agar pemimpin itu menjadi karismatik karena rendah hati, tidak mencak-mencak ketika ngomong dengan rakyatnya, dengan umatnya,
tidak berkata kasar, ya enggak? Tidak memojokkan sesuatu kaum dan lain halnya. Nah, kerendahan hati seorang pemimpin ini harus dijiwai dengan seksama. Gitu. Kalau sudah misalnya dicampur adukan dengan sifat egois, maka kerendahan hati akan hilang. Atau misalnya di zaman yang serba disrupsi gitu ya. Kalau orang bilang disrupsi gitu. Ini akan menghasilkan jiwa-jiwa yang angkara murka. Maka sifat-sifat Satya Herdaya ini akan hilang. Siapa yang harus mengendalikan? Pemimpin itu sendiri. Itu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Satya Wacana. Apa yang diucapkan oleh seorang pemimpin harus sesuai dengan faktanya, sesuai dengan ucapannya. Itu. Ketika ngomong A, jangan laksananya B. Nah, ini tidak sesuai dengan ucapan. Nah, dalam Hindu, wacana ini atau perkataan ini juga harus dilandasi dengan dasar Trikaya Parisuddha. Berkatalah yang baik dan benar. Itu sehingga Satya Wacana menjadi tuntunan dalam kepemimpinan Hindu, berkata yang baik. Yang ketiga adalah Satya Mitra. Nah, seorang pemimpin harus memiliki mitra yang luas. Ya. Jejaring yang luas. Umat Hindu seperti misalnya organisasi PHDI dapat melakukan kerjasama antar lembaga PHDI di provinsi, pusat, di daerah, lembaga-lembaga keinduan lainnya, ya, seperti WHDI, Perada dan seterusnya. Ini menjadi satu sinkron, satu organisasi keinduan. Di samping itu, mitra kita juga di luar organisasi kehinduan. Nah, ini menjadi satu mitra yang janji-janji kemitraan harus ditepati, Satya Mitra. Nah, kemudian juga ada Satya Laksana. Satya Laksana ini adalah kesesuaian dengan tingkah laku. Nah, pemimpin itu adalah cermin. Maksudnya cermin apa? Kalau kita memberikan tingkah laku yang tidak baik kepada umat atau rakyat, maka cermin itu akan berbalik ke kita. Pemimpinnya saja demikian. Nah, seperti itu kalau umatnya mengatakan. Maka pemimpin itu harus laksana yang bijak. Ya, yang tahu mengatur di mana posisinya, dengan siapa dia berbicara. Misalnya dengan yang lebih ya tokoh-tokoh dan seterusnya. Jangan mentang-mentang sebagai seorang pemimpin tindakannya semena-mena, itu tidak dibenarkan. Maka dalam konsep Hindu, Satya Laksana ini menjadi satu tuntunan yang harus diperhatikan oleh seorang pemimpin itu. Ya. Nah, dalam konsep-konsep inilah tuntunan-tuntunan ini menjadi satu patokan, indikator bagaimana pemimpin itu bisa melaksanakan pokok tugas dan fungsinya, ya, tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan benar. Itu, saya pikir itu. Ya. Baik Pak Oka, terima kasih. Mungkin ada lagi pertanyaan? Om Swastiastu Pak Dewa. Om Swastiastu. Baiklah, di sini saya mau bertanya tentang Ahimsa. Nah, bagaimana penerapan seorang pemimpin yang dinilai dari Ahimsa dalam pengambilan keputusan? Oke. Ahimsa ini kan tidak membunuh ya. Iya. Iya. Dalam konsep kehinduan kita memiliki indikator bahwa tidak membunuh ini dalam artian apa? Kalau kita turunkan di dalam kepemimpinan, artinya bahwa
tidak membunuh ini adalah sifat keadilan. Atau dalam susastra Hindu, Yama Brata. Ya. Nah, keadilan yang dimaksud adalah memberikan seadil-adilnya dan tidak membeda-bedakan atau membunuh yang tidak adil, gitu. Yang adil. Ya. Nah, maka dari itu pemimpin harus bisa menegakkan keadilan. Jangan bunuh keadilan itu. Ya. Jangan bunuh keadilan itu. Misalnya di dalam hukum Hindu, ada yang mencuri misalnya. Ya. Mencuri pisang dengan yang lebih besar. Yang lebih besar dilindungi, yang kecil dihakimi. Nah, ini kan pembunuhan karakter keadilan. Nah, konsep ahimsa tidak membunuh ini adalah tidak membedakan. Ya. Meskipun salah harus diadili. Kalau sudah salah diadili. Itu. Nah, saya pikir itu dalam implementasinya, ya. Demikian. Nggih, sukses semua Pak Oka. Baik, itulah tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Oka. Nah, untuk Pak Oka sendiri, bagaimana menurut Pak Oka seorang pemimpin yang baik dan yang bisa dijadikan panutan untuk masyarakat yang dipimpinnya, Pak? Oke. Nah, tentu karakter pemimpin yang baik ini kan menjadi sosok idaman gitu ya. Iya. Dalam susastra Hindu, kesusastraan Hindu dikatakan bahwa ada beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai panutan. Misal sat upayaning sandi. Ya. Nah, salah satunya adalah bersifat jujur. Ya. Kemudian memiliki kewibawaan. Kemudian berani atau memiliki jiwa yang inovatif, berkobar, semangat, dan seterusnya. Ya. Kemudian setia. Setia tadi kita sudah bahas lah ya, bagaimana kita setia. Nah, jujur ini terkadang susah diterapkan. Ya. Antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ketika kita mengucapkan sesuatu, ya, tapi tidak seperti faktanya. Itu. Sehingga idolanya seorang pemimpin itu adalah yang baik, bijaksana, jujur, adil. Sehingga tujuan dari organisasi Jagadita itu bisa tercapai. Nggih, Pak Oka, kita akan jeda sejenak. Pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Pencerahan Dharma. Pemirsa TVRI Gorontalo, kembali lagi bersama saya Niputu Intan Saputri, tentunya di Pencerahan Dharma. Nah, baik Pak Oka, jadi saya ingin bertanya, dari tokoh-tokoh Hindu seperti Rama, Yudhistira, atau Krishna, menurut Bapak siapa yang paling relevan menjadi teladan pemimpin di zaman sekarang? Mengapa Bapak memilih di antara mereka? Oke. Nah, kalau terkait dengan siapa begitu ya, Ya. berarti sosok mana yang paling relevan di zaman sekarang ini gitu kan. Nah, tentu setiap sosok pemimpin di dalam Hindu itu
memiliki karakternya masing-masing. Ya. Yang menjadi panutan itu tergantung pada pemimpin yang menerima ilham atau pengetahuan itu. Apakah dia mengikuti kaidah-kaidahnya Rama misalnya? Apakah dia mengikuti ajaran-ajarannya Yudhistira misalnya? Ya. Misalnya seperti Rama. Rama ini kan petualang dalam pemimpin itu pengembara gitu ya. Yang seorang raja yang bisa menaklukkan berbagai macam rintangan. Artinya memiliki semangat jiwa perang ya. Kemudian semangat motivasi, inovasi, berkembang. Nah, ketika Sang Rama ini memberikan pendidikan kepada penerus dari ya, Raja Wibusana, ya, ketika Sang Rama mengalahkan Rahwana, berarti kan tampuk kepemimpinan kerajaannya tidak ada. Nah, Rama memberikan pendidikan kepemimpinan kepada Gunawan Wibisana. Apa yang diajarkan adalah terkait dengan Dharma. Ya. Maka ajaran Hindu terkait dengan kepemimpinan adalah menyeimbangkan antara tindakan dan Dharma. Ya. Di mana tindakan-tindakan itu merupakan perwujudan tingkah laku seorang pemimpin. Tingkah laku itu banyak. Terkait dengan perilakunya sehari-hari, terkait dengan bagaimana dia bertemu atau memimpin, bagaimana dia bertutur kata, bagaimana dia berperilaku jujur, adil, dan seterusnya. Nah, inilah sifat Sang Rama. Wibisana menerima semua ilham ini ya, sehingga dapat menerapkan dengan baik setelah musnahnya rajanya yang telah dikalahkan. Nah, sosok kedua adalah Yudhistira yang tadi kita telah bahas bersama. Kalau menurut saya yang paling relevan sebetulnya adalah sosok Yudhistira. Ya. Kalau kita telusuri sampai dia meninggal gitu ya. Maka yang paling pertama masuk surga ini kan Yudhistira bersama anjingnya ya. Nah, atau peliharaannya. Peliharaannya ini sebetulnya adalah Dewa Dharma, ayahnya sendiri. Kenapa ditemani Sang Yudhistira sampai ke Swarga Loka? Karena Yudhistira harus betul-betul bisa memberikan tuntunan Dharma kepada adik-adiknya, kepada sanak saudaranya, kepada umatnya. Nah, ideal sekali seorang Yudhistira kalau diterapkan di zaman sekarang. Kenapa? Karena dari segi personal, pribadi, dia sangat mumpuni. Baik, bijaksana, adil. Itu. Nah, dari pengorganisasian, dia juga mampu. Secara mitra dengan Hastinapura baik, meskipun terkadang dipolitiki seperti itu ya, dihasut dan seterusnya, sehingga terjadilah peperangan saudara ya dengan Kurukshetra. Nah, namun di dalam peperangan ini kan gejolak. Nah, di dalam organisasi itu kan biasalah gejolak seperti itu biasa. Kalau dalam ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, inilah gejolak peperangan. Maka Yudhistira mengambil kebijaksanaan. Dengan Dewa Dharma yang bersemayam di dalam tubuhnya, dia mampu mengelola organisasi atau kerajaan itu dengan baik. Atau di zaman sekarang ini mengelola suatu negara misalnya. Atau dalam kecil pemimpin misalnya PHDI dan seterusnya. Kalau kalian nanti masuk organisasi kehinduan, berarti kalian masuk di WHDI. Bagaimana kalian menjadi seorang pemimpin itu yang berjiwa seperti Yudhistira?
yang dikenal sebagai pemimpin yang dharma. Karena sejatinya tujuannya adalah kan jagadita, ya, kesejahteraan. Maka sosok Yudhistira lah yang paling sesuai dengan di zaman sekarang. Karena dia mampu menyeimbangkan antara jagadita, dharma, dan tingkah laku. Seperti itu. Ya, baik Pak Oka. Jadi menurut Pak Oka yang lebih relevan untuk di pemimpin di era sekarang yaitu Yudhistira. Nah, mungkin dari kakak-kakak Prada ada yang ingin ditanyakan, disilakan. Baik, saya ingin bertanya pada Pak Dewa Yeah. Oka. Nah, menurut Pak Dewa Oka itu kepemimpinan yang ideal, yang erat kaitannya dengan agama Hindu itu seperti apa Pak Dewa? Oke, nah kepemimpinan ideal saya kira tadi sudah sedikit yang sentil begitu ya. Bagaimana sosok seorang pemimpin yang ideal menurut Hindu. Nah tentu landasannya adalah terkait dengan ajaran kesusastraan seperti misalnya Astabrata tadi ya, kemudian Satpayaning Sandi, Triupayaning Sandi ya, nah dan seterusnya. Nah, di dalam keseharian kita karena ini terkait dengan bagaimana sosok seorang pemimpin menjadi idola. Tentu pemimpin itu juga harus memiliki jiwa spiritual. Kenapa harus memiliki jiwa spiritual? Selain dia memiliki intelektual, kemudian secara fisiknya baik, ya, secara emosionalnya juga baik, dia juga harus diimbangi dengan spiritual. Ya. Dalam Hindu, spiritual yang dimaksud adalah kita harus terlepas dari ikatan duniawi, bebas, gitu ya. Pembebasan bukan berarti bebas melaksanakan apa ini itu, enggak. Pembebasan, moksartam, gitu ya. Artinya bahwa kewibawaan seorang pemimpin terlihat dari keputusan-keputusannya. Apakah dia mementingkan umatnya atau mementingkan dirinya sendiri? Itu. Maka di dalam Hindu, sifat-sifat kedewataan ini harus diinternalisasi atau diserap, dipahami di dalam diri seorang pemimpin. Tidak bisa kita lepas dari sifat-sifat kedewataan itu, ya. Karena di dalam kitab suci Manawa Dharma Sastra kan sudah disampaikan bahwa ia pemimpin, ya, ia seorang raja atau pemimpin merupakan tauladan yang lahir dari sinar. Sinar maksudnya adalah kedewataan yang kemudian menjelma di alam ini atau di dunia ini membawa sifat-sifat kedewataan itu yang bisa mengayomi, yang bisa membimbing, yang bisa menuntun, yang bisa memberikan keadilan dan seterusnya. Nah, inilah sosok pemimpin yang dirindukan. Ada ketika dibutuhkan dan bisa memberikan solusi. Di samping itu maka inovasi-inovasi itu juga dibutuhkan di dalam perkembangan zaman yang sekarang ini. Saya pikir seperti itu. Oke, baik Pak Oka. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, Pak Dewa, di sini saya mau bertanya tentang seorang pemimpin. Nah, mengapa seorang pemimpin agama Hindu itu tidak boleh hanya mementingkan harta dan kama? Ya, dua indikator ya, arta dan Kama. kama. Kama ini kan keinginan atau hawa nafsu. Keinginan yang dimaksud itu adalah merujuk pada keinginan diri sendiri, bukan keinginan halayak banyak atau umat dan seterusnya. Kalau keinginan yang baik itu adalah keinginan dari rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya, seperti misalnya pemimpin demokratis itu. Jadi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi semua berpaku kepada rakyat gitu. Nah, tetapi dalam ajaran agama Hindu, kama ini harus dikendalikan. Gitu ya. Arta juga harus dikendalikan. Kenapa? Karena tidak bisa kita menumpuk arta pribadi.
sedangkan rakyat kita miskin misalnya ya, atau dalam tidak mampu, hidup sengsara dan seterusnya. Nah, maka di zamannya Yudhistira tidak mau ada rakyatnya yang sengsara. Itulah arta dan kamo itu menjadi pengendalian diri seorang pemimpin. Saya pikir seperti itu. Yes, suksema Pak Oka. Jadi itulah yang telah disampaikan oleh Bapak Oka. Kesimpulan dari materi hari ini yaitu adalah di mana seorang pemimpin yang baik harus memiliki sifat-sifat yang kedewataan, bijaksana, dan mampu mengorganisir masyarakatnya dan berperilaku yang baik. Pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan bersama-sama pembacaan Bhagavad Gita yang akan dibawakan oleh kakak-kakak Prada Provinsi Gorontalo. Ya daya akarati asreya satada atarajna asaya ada pranam kuarwada Alakazatan Watate. Yang artinya, tak ada pekerjaan yang harus kukerjakan di ketiga dunia atau yang belum aku capai. Wahai Arjuna, tetapi aku tetap sibuk dalam kegiatan kerja. Baik, pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun Anda berada, itulah pembacaan Bhagavad Gita yang telah dibawakan oleh kakak-kakak Prada Provinsi Gorontalo. Suksema. Suksema Pak Oka atas pencerahan yang telah dibawakan pada hari ini. Suksema juga kakak-kakak yang sudah membersamai pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Pemateri dapat bermanfaat bagi kita semua, terkhususnya bagi kita yang berada di Provinsi Gorontalo. Saya Niputu Intan Saputri beserta kru yang bertugas, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata salah ucap. Saya akhiri dengan puja Pramesanti. Om Santi 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 Om.